新テヨン監督がインドネシアのサッカー熱が素晴らしいと思いますし、今の帰化選手。Presiden Prabowo desak PSSI kembalikan Sintayong ke timnas Indonesia. Ini Sintayong atau yang biasa kita sebut STY kemarin tiba di Indonesia, ya. Padahal seperti yang kita ketahui, STY sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Lalu apa kira-kira tujuan STY datang ke Indonesia kali ini? Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih Jepang sudah prediksi jika Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia dan akan membawa ke Piala Dunia. Ternyata prediksi itu beneran nyata. Malam ini Shin Tae-yong sudah berangkat dari Bandara Korea Selatan dan akan menuju Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong akhirnya mau melatih timnas Indonesia lagi untuk bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia saat ini berada di panggung besar, menjalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada skuad Garuda yang akan menghadapi dua lawan tangguh. Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, dan Irak pada 12 Oktober mendatang. Pertandingan ini menjadi sorotan, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga sampai ke level internasional. Apalagi, kondisi tim nasional sekarang bisa dibilang sudah full tim. Proses naturalisasi sukses menambah kedalaman skuad yang begitu merata. Di lini depan, ada nama-nama mentereng seperti Ole Romeni, Miliano, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, hingga Ragnar Oratmangun. Sementara di sektor tengah, hadir pemain berkualitas seperti Tom Haye, Joe Pelupesi, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Tak berhenti di situ, lini belakang juga semakin kokoh dengan kehadiran Kelvin Verdong, Jai Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, hingga Kevin Dix. Dan di posisi penjaga gawang, Indonesia punya dua kiper top Eropa, Emil Audero dan Martin Paes. Melihat komposisi ini, seakan sudah tak ada alasan lagi selain menargetkan kemenangan. Semua persiapan menuju laga ini membuat atmosfer penuh harapan dari para supporter Garuda. Namun persoalan terbesar yang kini jadi sorotan bukan di sektor pemain, melainkan di kursi kepelatihan. Nama Patrick Kluivert yang sempat dipercaya ternyata menuai kritik tajam. Bahkan, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, secara terang-terangan menilai jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia, sosok yang paling tepat adalah Shin Tae-yong. Menurut Moriyasu, perbedaan paling mencolok terlihat jelas dari kualitas permainan. Saat masih ditangani Shin Tae-yong, skuad Garuda tampil jauh lebih rapi, lebih disiplin, dan yang terpenting, tidak banyak kebobolan. Bandingkan dengan era Patrick Kluivert, meskipun skuad sudah lebih komplit dengan tambahan pemain naturalisasi, performa justru makin menurun. Moriyasu bahkan mengungkit pengalaman pribadi ketika Jepang menghadapi Indonesia. Di masa Shin Tae-yong, Jepang yang menurunkan bintang-bintang besar seperti Mitoma, Kubo, hingga Ayase Ueda, hanya mampu menang 4-0. Sementara di era Kluivert, Jepang menang telak 6-0 meski tanpa memainkan Mitoma, Minamino, maupun Ayase Ueda. Perbedaan kualitas pelatih sangat terlihat. Menurut saya, jika Indonesia ingin punya kans lolos Piala Dunia, harus kembali ke tangan Shin Tae-yong, ujar Hajime Moriyasu baru-baru ini kepada media Jepang. Kabar baiknya, para supporter timnas Indonesia tak perlu terlalu lama gundah. Sebab, Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa Destria, yang kini hampir dipastikan akan naik menjadi Ketua Umum, baru saja mengonfirmasi kabar mengejutkan. Ia menyebut bahwa Shin Tae-yong dalam waktu dekat akan kembali menukangi Garuda, menggantikan Patrick Kluivert. Lebih mengejutkan lagi, Shin Tae-yong dikabarkan sudah bersiap berangkat dari Korea Selatan menuju Indonesia. Bahkan, malam ini ia sudah berada di bandara, dan dipastikan akan tiba besok untuk langsung memimpin persiapan jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak.
Shin Tae-yong sudah on the way ke Indonesia, beliau akan kembali memimpin skuad melawan Arab Saudi dan Irak, ujar Ratu Tisa kepada wartawan malam ini. Alasan dibalik keputusan besar ini cukup jelas. Menurut Ratu Tisa, rekam jejak Shin Tae-yong bersama timnas sudah terbukti lebih solid ketimbang Patrick Kluivert. Dari sisi permainan, konsistensi, hingga strategi di lapangan, semua lebih menjanjikan bersama STY. Maka, tidak ada alasan untuk menunda, apalagi kondisi tim sedang menghadapi pertandingan hidup mati. Namun, ada satu hal penting yang jadi pertimbangan. Mengganti pelatih di tengah jalan bukan tanpa risiko. PSSI sadar betul keputusan ini harus berbuah hasil. Karena itu, Shin Tae-yong dipercaya bukan hanya untuk hadir sementara, melainkan untuk menuntaskan perjalanan kualifikasi hingga titik akhir, apakah Indonesia berhasil lolos atau tidak. Hitungannya pun cukup sederhana. Indonesia hanya perlu memenangkan 2 pertandingan penting ini, melawan Arab Saudi dan Irak. Jika berhasil, peluang Garuda untuk mencatat sejarah menuju Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Dengan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih, atmosfer optimisme kini mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Shin Tae-yong bukan sosok asing bagi timnas Indonesia. Selama lebih dari 5 tahun, ia telah membangun pondasi yang kokoh bagi perkembangan skuad Garuda. Tangan dinginnya menghadirkan identitas permainan yang jelas, rapi, disiplin, dan penuh energi. Skema favoritnya, 3-5-2 atau 5-3-2, terbukti efektif dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Ciri khas STY terletak pada serangan balik cepat dan aliran umpan pendek yang presisi. Strategi ini kerap membuat lawan kewalahan, terutama tim yang terbiasa bermain dengan ball possession tinggi. Konsep permainan ini benar-benar kontras dengan pola Patrick Kluivert, yang hanya mengandalkan crossing dan pendekatan total football. Alih-alih efektif, gaya itu membuat permainan Indonesia sering terlihat berantakan dan tidak terkontrol. Wajar jika banyak yang menilai pergantian pelatih adalah langkah tepat. Dengan kembali ditangani STY, bukan hanya strategi yang lebih terarah, tapi juga peluang menang meningkat drastis. Terlebih lagi, ia akan membawa serta pelatih striker, Yeom Ki-hun. Kolaborasi ini diyakini bisa mengasah lini depan yang selama ini dianggap tumpul. Bayangkan saja, barisan penyerang seperti Ole Romeni, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, hingga Miliano Jonathan, digembleng langsung dengan taktik STY dan sentuhan spesial dari Yeom Ki-hun. Potensi yang dihasilkan bisa sangat mematikan, menjadikan lini depan Indonesia bukan hanya tajam di Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Semua elemen ini memperlihatkan betapa kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih merupakan momentum emas. Bukan sekadar nostalgia, melainkan kesempatan nyata untuk membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia 2026. Kembalinya Shin Tae-yong jelas membuat peta persaingan di grup ini semakin menarik. Bahkan media dari Timur Tengah kabarnya mulai waspada. Mereka tahu betul reputasi STY, apalagi pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, punya pengalaman pahit. Ia pernah merasakan bagaimana timnya ditumbangkan Indonesia 2-0 ketika masih berhadapan dengan STY. Kekalahan itu jadi catatan tersendiri yang membuat Renard kini lebih berhati-hati. Tak hanya Arab Saudi, Irak pun ikut ketar-ketir. Pelatih mereka saat ini, Graham Arnold, juga punya sejarah buruk melawan STY. Saat masih melatih Australia, ia pernah dipaksa bermain imbang 0-0 oleh Indonesia di Stadion GBK. Hasil itu berujung pada pemecatannya, dan kini ia justru kembali harus berhadapan dengan sosok yang sama, kali ini sebagai pelatih Irak. Situasi inilah yang kini jadi sorotan. Suporter Garuda pun semakin bersemangat menyambut kehadiran kembali Shin Tae-yong. Harapan besar terletak di pundaknya, dan tak sedikit yang yakin langkah ini adalah keputusan tepat. Jadi, apakah kalian juga setuju bahwa STY kembali adalah jawaban, sementara Patrick Kluivert sebaiknya diakhiri saja masa baktinya? Ranking FIFA terbaru bikin geger, timnas Indonesia turun lagi meski menang besar. Persaingan Asia Tenggara kian panas usai Thailand dan Vietnam melonjak. Pada pembaruan ranking FIFA yang diumumkan pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025, posisi timnas Indonesia kembali mengalami perubahan. Jika sebelumnya skuad Garuda berada di peringkat 118, kini mereka turun satu tingkat ke posisi 119 dengan koleksi poin 1157,94.
Meski berhasil meraih hasil positif di FIFA Matchday September, peningkatan poin yang didapat belum cukup untuk menjaga posisi di daftar dunia. Selama periode tersebut, anak asuh Patrick Kluivert memainkan 2 laga uji coba. Mereka tampil meyakinkan saat melumat Chinese Taipei dengan skor telak 6-0, namun kemudian hanya mampu bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Lebanon. Dari 2 pertandingan ini, Indonesia memperoleh tambahan 3,39 poin. Sayangnya, lonjakan kecil tersebut tidak mampu mencegah turunnya satu anak tangga dalam klasemen. Di level Asia Tenggara, Indonesia tetap bertahan di posisi 3 besar. Thailand yang sedang konsisten justru berhasil menyalip ke atas dengan duduk di peringkat 101 dunia berbekal 1222,20 poin, naik 1 strip dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, Vietnam yang kini menempati posisi 114 dengan 1169,92 poin juga mengalami penurunan 1 tingkat, serupa dengan Indonesia. Bagaimana dengan Malaysia? Tim Harimau Malaya justru menunjukkan perbaikan. Mereka berhasil naik 2 peringkat dan kini bertengger di posisi 123 dengan raihan 1148,23 poin. Meski demikian, mereka masih berada di bawah Indonesia dalam daftar FIFA. Selain Malaysia, ada beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang juga memperlihatkan tren positif. Filipina naik ke posisi 143 dengan 1066,35 poin, Singapura memperbaiki diri ke peringkat 158 dengan 1013,39 poin, dan Timor Leste yang sebelumnya berada di urutan 195 kini naik setingkat ke 194 dengan total 855,36 poin. Adapun di bawah Singapura masih terdapat deretan tim Asia Tenggara lain seperti Myanmar yang duduk di posisi 160, Kamboja di peringkat 180, Brunei Darussalam di posisi 183, dan Laos di urutan 185. Tim-tim ini terus berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di ranking dunia, meskipun masih berada jauh di bawah para pesaing kawasan. Dengan hasil ini, jelas terlihat bahwa persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Indonesia memang masih mampu menjaga jarak dari Malaysia dan beberapa negara lain, tetapi Thailand dan Vietnam tetap menjadi rival terdekat yang harus diwaspadai. Jika ingin memperbaiki posisi ke depan, Timnas Garuda dituntut untuk lebih konsisten menghadapi lawan-lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi. Ole Romeni kasih harapan baru, striker andalan Garuda siap comeback jelang duel lawan Arab Saudi dan Irak. Cedera mengerikan hampir hancurkan kariernya, kini publik tanah air bernafas lega. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 duel yang bisa menentukan nasib mereka di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pertandingan tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, sebuah tempat yang syarat tekanan karena menjadi kandang salah satu lawan terberat. Pertandingan pertama dijadwalkan melawan Arab Saudi pada Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025 dini hari, disusul bentrokan kontra Irak pada Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025. Dua laga ini akan menjadi ujian terbesar bagi pasukan Patrick Kluivert dalam perjalanan mereka menuju impian tampil di Piala Dunia. Di tengah ketegangan jelang pertandingan, publik Indonesia mendapat kabar yang sedikit menenangkan. Penyerang utama Garuda, Ole Romeni, memberi tanda bahwa dirinya siap kembali memperkuat lini serang. Sejak debutnya, striker berusia 25 tahun itu memang langsung mencuri perhatian dengan torehan 3 gol beruntun ke gawang lawan tangguh seperti Australia, Bahrain, dan China. Ketajamannya membuat para supporter menjulukinya sebagai potongan penting yang selama ini hilang dalam skema serangan Indonesia. Namun jalan Ole tidak selalu mulus. Saat performanya menanjak, nasib buruk datang menimpa. Dalam sebuah laga Piala Presiden 2025, kakinya mendapat injakan keras dari pemain Arema FC, Paulinho Moxelin. Cedera itu membuatnya harus menepi cukup lama, termasuk absen membela klubnya, Oxford United, pada awal musim Liga Inggris 2025/2026, serta tak bisa ikut serta di FIFA Matchday September ketika Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon. Kini, ada sinyal positif dari pemulihan Ole. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya,
ia membagikan momen latihan di Amsterdam, menandakan proses rehabilitasinya berjalan baik. Meski begitu, belum ada jaminan bahwa ia benar-benar pulih 100%. Pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum memberi izin baginya untuk kembali ke lapangan. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pemanggilan Ole baru akan dilakukan bila ada rekomendasi resmi dari tim dokter. Meski statusnya masih tanda tanya, kehadiran Ole jelas sangat dirindukan. Barisan depan Indonesia tanpa dirinya dinilai belum setajam yang diharapkan, meski sudah ada tambahan pemain naturalisasi anyar seperti Mauro Zelstra. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan, posisi Ole tetap lebih menjanjikan dibanding Mauro, sehingga kehadirannya bisa memberikan dorongan besar bagi skuad Garuda. Jika akhirnya bisa kembali merumput, Ole Romeni diyakini mampu menjadi pembeda saat Indonesia menghadapi dua lawan kuat, Arab Saudi dan Irak. Kehadirannya bukan hanya memberi opsi di lini depan, tetapi juga menumbuhkan kembali rasa percaya diri seluruh tim dan pendukung tanah air. Laurin Ulrich tebar sinyal mengejutkan, wonderkid Jerman buka peluang bela timnas Indonesia di masa depan. Di saat bersamaan, kisah tragis negara kecil Cape Verde di ambang sejarah Piala Dunia 2026 jadi sorotan dunia. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian terberat pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak sudah menanti. Walau tantangan begitu besar, optimisme publik semakin terasa. Alasannya bukan hanya karena komposisi skuad yang makin kuat, tetapi juga karena adanya harapan baru dari sosok pemain diaspora muda yang mulai menarik perhatian, Laurin Ulrich. Ulrich, gelandang berusia 20 tahun milik VfB Stuttgart yang saat ini dipinjamkan ke FC Magdeburg, tampil menonjol di kompetisi kasta kedua Jerman. Dalam beberapa pekan terakhir, ia sudah mencatat 5 penampilan disertai 2 assist penting. Kinerja stabil itu membuatnya dipanggil memperkuat timnas Jerman U20 di ajang FIFA Matchday September. Lebih istimewa lagi, Ulrich sempat mengenakan ban kapten ketika Jerman menundukkan Swiss dengan skor telak 5-1. Meski sudah masuk radar timnas muda Jerman, pemain ini secara terbuka menyimpan impian untuk suatu hari membela Indonesia, tanah leluhurnya. Isyarat tersebut sontak membangkitkan antusiasme pendukung Garuda yang selalu haus akan talenta anyar. Di sisi lain, perjalanan timnas Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dari jasa para pelatih terdahulu. Nama Shin Tae-yong masih lekat di benak para pecinta sepak bola nasional berkat pencapaiannya yang spektakuler sejak 2019. Ia sukses membawa Indonesia menembus berbagai fase penting, mulai dari final Piala AFF, medali SEA Games, hingga 16 besar Piala Asia. Selain itu, ia mengangkat peringkat FIFA dari level 173 hingga tembus ke 129 dunia. Warisan terbesarnya adalah generasi pemain muda, di mana lahirlah bintang-bintang seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Tak hanya Shin Tae-yong, Luis Milla juga disebut sebagai sosok yang memberi warna besar pada perkembangan Garuda. Pendekatannya yang disiplin dan fokus pada pembinaan pemain muda membuat banyak legenda menaruh hormat. Dua nama inilah yang sering disebut lebih meninggalkan kesan dibanding Patrick Kluivert, yang sampai saat ini masih kesulitan membuktikan dirinya di mata legenda Indonesia. Meski begitu, peluang skuad Garuda tetap terbuka. Dengan tambahan tenaga dari pemain diaspora yang berkarir di Eropa, lini pertahanan hingga serangan semakin solid. Figur seperti Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, dan Jay Izes memberi keseimbangan yang sebelumnya sulit dimiliki. Dukungan supporter fanatik juga tak bisa disepelekan, karena atmosfer stadion selalu menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain. Sementara itu, Piala Dunia 2026 juga menghadirkan kisah inspiratif dari benua Afrika. Cape Verde, negara mungil dengan populasi hanya sekitar 500.000 jiwa, sedang berada di ambang sejarah untuk lolos ke putaran final. Walaupun kecil dan hanya punya stadion berkapasitas 15.000 kursi, mereka konsisten menunjukkan taring di level kontinental. Cerita mereka memberi cermin bahwa ukuran negara tidak selalu jadi penghalang untuk mencetak prestasi besar. Strategi 7 detik Graham Arnold bikin geger, timnas Irak disebut bisa hancurkan asa Indonesia sekejap mata. Lini belakang mereka masih rapuh, tapi Garuda wajib super waspada di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia tengah menghadapi ancaman serius dari lawan tangguh di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu rival terberat adalah Irak yang kini berada di bawah kendali pelatih anyar, Graham Arnold. Nama Arnold tentu bukan sosok asing di kancah sepak bola Asia, mengingat kiprahnya bersama Timnas Australia. Kini, ia dipercaya membawa Irak menuju filosofi permainan yang lebih modern dan agresif. Menariknya, strategi yang dibawa Arnold disebut-sebut bisa menjadi senjata mematikan yang berpotensi meruntuhkan asa Indonesia hanya dalam hitungan detik. Filosofi ini dijuluki sebagai strategi 7 detik, sebuah konsep permainan yang menekankan kecepatan tinggi, pressing ketat, dan transisi secepat kilat dari bertahan ke menyerang. Dengan formula tersebut, Irak diyakini mampu mengacak-acak ritme lawan sebelum sempat bernapas lega. Bagi Timnas Indonesia, peringatan ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, dalam beberapa pertemuan terakhir, Garuda selalu kesulitan menghadapi permainan Irak. Saat itu, mereka masih dilatih oleh Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang mengandalkan pendekatan taktis berbasis penguasaan bola. Kini, dengan hadirnya Arnold, perubahan strategi terasa begitu drastis. Filosofi baru itu dipercaya membuat Irak tampil lebih berani, penuh determinasi, serta menuntut para pemain untuk tampil disiplin secara fisik maupun mental. Pelatih Irak, Nater Al-Khatib, bahkan menegaskan bahwa meski Arnold baru sebentar menangani tim, ide-idenya sudah terlihat jelas di lapangan. 4 laga awal bersama Irak cukup untuk memperlihatkan gambaran seperti apa arah permainan mereka ke depan. Namun, bukan berarti semua berjalan mulus. Lini pertahanan Irak masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kekurangan bek tengah berpengalaman dan keterbatasan opsi di posisi bek kanan membuat fondasi pertahanan mereka rapuh. Kelemahan ini bisa menjadi celah yang perlu dimanfaatkan Indonesia. Meski demikian, jangan lupa bahwa strategi 7 detik milik Arnold tetap bisa menjadi momok menakutkan bila para pemain Garuda kehilangan konsentrasi. Kecepatan dalam mengeksekusi serangan bisa membuat hasil pertandingan ditentukan sejak menit-menit awal. Irak sendiri akan berjumpa Indonesia pada tanggal 11 Oktober tahun 2025, sebelum menghadapi Arab Saudi 3 hari berselang. Laga melawan Irak menjadi ujian krusial bagi Garuda. Jika mampu mengantisipasi strategi Arnold dengan disiplin penuh, peluang untuk menjaga asa menuju Piala Dunia masih terbuka. Namun, jika lengah, ancaman kegagalan hanya dalam sekejap bisa menjadi kenyataan. Penundaan liga jadi berkah besar, 13 pemain lokal Timnas Indonesia siap tempur lawan Arab Saudi dengan kondisi prima. Patrick Kluivert bisa tampil berani turunkan kombinasi Garuda tanah air dan diaspora Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penundaan jadwal kompetisi BRI Super League 2025/2026 pekan ke-8 membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Situasi ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Patrick Kluivert yang tengah mempersiapkan skuadnya menghadapi laga super krusial pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berat sudah menanti di Arab Saudi pada tanggal 8 dan tanggal 11 Oktober tahun 2025, di mana Indonesia akan berjumpa dengan tuan rumah Arab Saudi lebih dulu sebelum meladeni Irak. Keputusan penundaan ini memberi waktu tambahan bagi para pemain yang berkiprah di liga domestik. Setidaknya ada 13 nama dari BRI Super League yang diprediksi bakal tampil dengan kondisi segar bugar. Mereka diantaranya Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Mark Klok, Eliano Reijenders, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Beckham Putra, serta duet kembar Sayuri. Dengan istirahat yang cukup, para pemain tersebut bisa tiba di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober dalam kondisi fisik prima. Hal ini tentu berbeda dengan para penggawa Garuda yang bermain di Eropa. Padatnya jadwal liga membuat mereka punya waktu pemulihan lebih sedikit sebelum bergabung ke timnas. Karena itu, kehadiran pemain lokal dengan stamina terjaga menjadi solusi penting. Pengamat sepak bola senior asal Malang, Gusnul yakin, bahkan menilai Kluivert berpeluang menurunkan hingga 6 pemain domestik di laga perdana melawan Arab Saudi. Menurutnya, kombinasi antara pilar dari kompetisi lokal dan beberapa nama abroad akan menghasilkan komposisi yang seimbang. Ia memperkirakan pemain seperti Rizky Ridho di jantung pertahanan, Tom Haye dan Ricky Kambuaya di lini tengah,
serta Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri di sektor serang bisa jadi pilihan utama. Tambahan 5 pemain dari luar negeri akan melengkapi kerangka utama yang diproyeksikan menghadapi The Green Falcons. Namun semua kembali pada keputusan sang pelatih kepala yang memiliki strategi tersendiri. Gusnul juga menambahkan, akan sangat menguntungkan bila ada pemain Indonesia di klub Eropa yang sengaja tidak dimainkan menjelang jadwal FIFA Matchday. Dengan begitu, stok pemain bugar semakin banyak dan opsi rotasi semakin luas. Baginya, kondisi fisik dan kesiapan mental pemain lokal bisa menjadi faktor penentu di pertandingan pembuka, karena laga kontra Arab Saudi dianggap sebagai kunci. Pertarungan di Stadion King Abdullah Sports City tersebut diyakini bakal memengaruhi perjalanan Indonesia di sisa kualifikasi. Jika berhasil mencuri poin, asa menuju Piala Dunia 2026 akan tetap terjaga. Maka, penundaan jadwal liga domestik bukan sekadar kebetulan, melainkan peluang emas yang harus dimaksimalkan.